Tips mengatasi mental block. Menanggapi permintaan untuk membuat tips atau cara mengatasi mental blocks atau pikiran negatif dalam kaitannya penerapan LOA atau Law of Attraction dan juga Law of Assumption yang sangat menekankan tentang pentingnya berprasangka baik atau berpikiran positif karena you are what you think, dan adanya hadis qudsi juga yang menyatakan bahwa Allah sesuai persangkaan hambanya. Nah, jadi perlu cara untuk bisa selalu berpikiran positif. Berikut ini tips atau caranya. Bagi yang belum paham apa itu LOA, Law of Attraction, dan juga Law of Assumption, yang erat kaitannya dengan kesadaran bahwa you are what you think, maka bisa cek dulu di bagian deskripsi, ada linknya yang terkait dengan hal itu. Judulnya LOA tidak haram. Dalam mengarungi hidup ini, Allah mengingatkan sebagaimana tercantum dalam surah An-Najm ayat 39-40 bahwa manusia tidak akan mendapat selain apa yang telah diusahakannya. Nah, salah satu usahanya itu adalah kita menyelaraskan diri dengan universe, dengan alam, sehingga kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Ya, akan mendapat dukungan dari alam karena kita sudah sesuai dengan sunatullah. Nah, LOA atau juga Law of Assumption itu salah satu bentuk usahanya itu. Di surah Arab, Quran surah 13 ayat 11, Allah menyatakan bahwa tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, inilah salah satu cara kita untuk mengubah diri kita. Sebagai bentuk usaha guna mencapai bahagia dunia dan bahagia akhirat, maka kita bisa gunakan LOA dan Law of Assumption di samping juga berdoa. Dalam berdoa pun kita harus berpikiran positif dan berprasangka baik kepada Allah dan yakin bahwa doa kita akan terkabul. Lewat LOA, Law of Attraction, kita menyadari bahwa what you think you become, what you feel you attract, and what you imagine you create. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu yakini, itulah yang akan terjadi. Perhatikan ya, bukan apa yang kamu inginkan, tapi apa yang kamu yakini, itulah yang akan terjadi. Sehingga sangat penting untuk selalu bisa berpikiran positif. Positif attracts positif. Law of Attraction mengajarkan bahwa when you truly want something and go after it without limiting yourself, without disbelief, the universe dan juga Allah tentunya will make it happen. Banyak orang sukses di dunia ini yang menerapkan LOA ini, baik secara sadar maupun tidak sadar, yaitu bahwa sesungguhnya pikiran kita lah yang menarik kejadian demi kejadian dalam hidup kita. Inilah sunnatullahnya, ketentuan yang berlaku dari Allah, Sang Pencipta alam semesta. Ada juga pendekatan Law of Assumption, jadi berpikir, berasumsi sesuai apa yang kita kehendaki agar bisa terwujud keinginan itu. Banyak yang sukses juga dengan cara ini. Afirmasi, ucapan dan pikiran itulah salah satu bagian juga dari bentuk usaha dan doa. Pada Quran surah 40, Ghafir ayat 60, Allah telah berfirman bahwa berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Jadi selalu optimis dan yakin bahwa doa kita pasti terkabul. Apapun doa kita akan didengar oleh Allah dan akan dikabulkan. Dalam berdoa kita harus yakin dan bersungguh-sungguh yakin akan Allah kabulkan. Pada hadis Tirmizi disebutkan bahwa berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga disebutkan bahwa Allah sesuai persangkaan hambanya. Jadi selalu berprasangka baiklah kepada Allah agar juga hal-hal baik yang akan kita terima, takdir baik yang akan kita dapati dan kita terima serta jalani. Sehingga hati-hati dengan pikiran kita. Ini kuncinya.
Mental block, pikiran buruk, keraguan-raguan, ketidakyakinan itulah yang akan membuat doa tidak terkabul, membuat usaha LOE dan Law of Assumption-nya tidak berlangsung dengan baik dan lancar, tidak sesuai keinginan. Karena yang terjadi itu bukan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita yakini. Dan keyakinan ini erat sekali dengan pikiran, sehingga kita harus bisa mengelola pikiran agar selalu berpikiran positif dan sesuai dengan keinginan kita. Tidak bisa bohong, tapi harus dilakukan dengan secara jujur, tulus dari dalam hati. Perlu diingat bahwa you are what you think. Pikiranmu sangat mempengaruhi hidupmu. Jadi usahakan untuk selalu berpikiran positif. Tetapi hal ini memang kadang sulit ya jika secara tiba-tiba terlintas keraguan atau timbul rasa pesimis yang itu sangat mengganggu. Berikut ini cara mengatasinya. Act as if, atau berpikiran seolah-olah itu sudah terjadi. Hal ini penting untuk menjaga frekuensi kita agar selalu dalam keadaan positif. Jadi tak perlu menunggu-nunggu terkabulnya doa atau keinginan, asumsi kita atau hasil kerja LOI kita, tetapi bertindaknya seolah-olah itu sudah terjadi dan sudah kita jalani. Rasakan bahagianya, rasakan kegembiraannya kalau keinginan kita sudah terkabul, sudah terjadi, dan nikmatilah. Contoh mudahnya begini, jika kita ingin hidup atau menikah dengan seseorang yang kita inginkan, maka bertindaklah seolah-olah kita sudah menjadi pasangannya dan hidup bersamanya. Rasakan kegembiraannya, rasakan bahagianya, dinamikanya. Jadi frekuensi kita akan selalu dalam keadaan yang positif. Begitu juga dengan keinginan lain. Jika ingin kaya dan banyak uang misalnya, maka hiduplah seolah-olah kamu sudah menjadi orang yang kaya itu. Seolah-olah sudah memiliki banyak uang itu. Rasakan bahagianya, rasakan kegembiraannya. Jadi akan timbul keyakinan dalam diri bahwa kita memang layak menerima semua itu. Bahwa kita sudah menjadi orang yang kita inginkan itu. Lakukan ini setiap hari di keseharian hidup kita. Sehingga yang akan terjadi adalah sesuai dengan keinginan kita. Karena kita meyakininya. Cara ini sering disebut sebagai visualisasi. Ada juga cara lain guna memperkuatnya, yaitu dengan melakukan afirmasi dan juga scripting. Jika visualisasi adalah menggambarkan, membayangkan bahwa itu sudah terjadi, maka afirmasi itu ucapan berulang. Dengan secara berulang-ulang kita katakan hal itu hingga kata-kata itu atau kalimat itu tertanam di dalam hati dengan secara kuat dan mengakar. Afirmasi ini juga salah satu bentuk doa. Contohnya begini, setiap bangun tidur di pagi hari ataupun saat mau tidur di malam hari, maka ucapkan kalimat positif yang ingin kita wujudkan. Contohnya seperti, aku kaya raya dan banyak uang. Aku bahagia dan sehat serta berkelimpahan. Atau apapun itu yang menjadi keinginan. Ucapkan dengan nada yang positif dan seyakin-yakinnya. Tanpa ada keraguan, hilangkan keraguan dan sifat pesimis. Jadi ucapkan dengan yakin dan berulang, setidaknya 3 kali. Lalu akhiri dengan ucapan syukur. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih alam semesta telah mewujudkan segala keinginanku. Kalimat positif seperti ini juga bisa dilakukan dengan cara scripting atau dibuat tulisannya. Kita tuliskan dulu dengan ucapan bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, aku gembira, aku bersyukur dan aku bahagia. Bahwa contohnya, aku sudah menjadi orang yang kaya raya
dan banyak uang. Aku sehat dan berkelimpahan. Tuliskan apapun itu yang menjadi keinginan. Tuliskan dengan sedetil dan serinci mungkin, tanpa menyebutkan tanggal atau waktu kejadiannya. Karena itu dalam pikiran kita harus sudah benar-benar terjadi. Scripting ini hendaknya merupakan ungkapan kesyukuran, ungkapan bahagia bahwa kejadiannya atau keinginannya itu sudah terkabulkan, sudah terjadi. Lalu tutup dengan ucapan terima kasih. Terima kasih ya Allah, terima kasih universe atau alam semesta. I love you. Semacam ini kalimatnya. Lakukan scripting ini sekehendak hati. Jika timbul keinginan untuk menulis, maka tuliskanlah. Tidak perlu dibatasi jumlahnya atau kapanpun waktunya. Kemudian serahkan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah, jangan dipikir-pikir lagi. Jangan diingat-ingat lagi, jalani hari-hari dengan diisi dengan kegiatan yang positif dan memberi nilai tambah. Jangan terus memikirkan keinginan kita. Jika kita sudah melakukan afirmasi, visualisasi, dan scripting, maka itu sudah cukup. Lalu let it go, biarkan alam semesta yang bekerja. Tugas kita selanjutnya adalah menjaga keyakinan hati bahwa kita layak menerima keinginan itu, bahwa kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan itu. Lakukan act as if tadi. Hidup seolah-olah keinginan kita sudah terwujud. Buang pikiran negatif, buang keraguan, dan hindari rasa sedih serta cemas yang seharusnya tak perlu terjadi. Karena toh semua itu, semua keinginan kita akan terkabulkan. Yakinlah dan pasrahkan kepada Allah. Jika pikiran negatif itu muncul sekilas, timbul rasa keraguan dan was-was, maka sadarilah dan ucapkan cancel it. Aku membatalkannya. Batalkan. Aku yakin keinginanku akan terwujud. Allah yang Maha Kuasa mengabulkan doaku. Itu pasti. Universe atau alam semesta akan bekerja sesuai keinginanku, seperti apa yang aku pikirkan dan aku yakini. Itulah sunatullah, cara alam raya bekerja, sebagaimana yang telah Allah tetapkan. Jika pikiran negatif itu masih ada, timbul amarah, atau rasa sedih, atau kecemasan was-was, maka tuliskan itu di kertas. Lalu remas-remas dan bakar, lalu buang kertas itu. Seiring itu, yakini pula dalam hati, perasaan negatif itu pun ikut hilang dan lenyap. Ucap astagfirullah, lalu mulai lakukan afirmasi. Ucapkan kalimat positif sesuai keinginan kita, guna meyakinkan diri dengan berulang-ulang kali. Atau bisa lakukan scripting atau visualisasi. Perkuat dengan mengucap sholawat Nabi. Bisa ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ataupun sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad secara berulang-ulang hingga hati kita pun menjadi tenang. Kemudian tiap kali muncul pikiran negatif, langsung pikirkan bahwa kekuatan pikiranmu itulah yang akan terjadi. Jadi upayakan untuk selalu berpikiran positif. Tak ada yang perlu dicemaskan, tak ada yang perlu disedihkan karena ada Allah. Selalu berusaha berpikiran positif. Selalu berprasangka baik kepada Allah. Tak ada takdir yang buruk bagi orang yang beriman. Skenario dari Allah adalah yang terbaik. Tanamkan itu dalam pikiran dan sadari. Masalah waktu terkabulnya doa, maka itu Allah yang Maha Tahu yang lebih tahu, bukan diri kita. Kapan waktu tepatnya bagi kita? Jangan berhenti berdoa, karena siapa tahu satu kali lagi kita berdoa, maka keinginan itu langsung Allah kabulkan saat itu juga. Apa jadinya jika kita langsung berhenti berdoa? Padahal hanya perlu satu kali doa lagi saja, maka keinginan itu pun akan terkabul.
Di Quran Yusuf ayat 87 disebutkan, sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Putus asa itu termasuk dosa besar. Lalu di Quran surah Al-Hijr ayat 55-56 juga disebutkan larangan untuk berputus asa. Janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Rabb-nya kecuali orang yang sesat. Lalu juga di hadis riwayat Al-Basar, hadisnya Hasan, Rasulullah juga pernah menyebutkan beberapa dosa besar yaitu syirik kepada Allah, pesimis terhadap karunia Allah, dan berputus asa dari rahmat Allah. Jadi hindari pikiran buruk, selalu husnudonlah kepada Allah. Karena berpikiran buruk itu seperti menganggap seolah-olah Allah tidak maha kuasa mengabulkan doa kita dan tidak percaya akan janji Allah bahwa akan selalu mengabulkan doa kita. Perlu diingat bahwa hanya doa dengan tanpa sedikit pun keraguan kepada Allah yang mampu membuat segala yang tampak mustahil menjadi berhasil. Jadi tak perlu berpikiran negatif, sedih, ataupun putus asa, khawatir karena ada Allah. Selamat mempraktekkan dan share ya nanti pengalamannya bagaimana. Atau jika masih ada pertanyaan mengenai hal-hal yang belum jelas mengenai LOA ataupun hukum asumsi atau law of assumption yang berusaha menyelaraskan antara pikiran dengan alam semesta, maka bisa tuliskan pertanyaannya di komen. Kita saling berbagi mengenai pengalaman kita ya dalam upaya meraih bahagia dunia dan bahagia akhirat. Jika perlu nanti kita buat klip ya, latihan bersama mempraktekkan keselarasan dengan alam raya ini ya. Tergantung teman-teman mau pilih topik bahasan apa yang mau kita praktekkan. Apakah tentang keuangan, atau tentang percintaan, atau tentang kesembuhan, tulis saja di komen ya. Nanti saya buatkan prakteknya, cara praktek LOA dan Law of Assumption ini. Kira-kira apa yang menjadi keinginan paling kuat dari teman-teman? Nanti kita coba praktekkan. Ada juga topik bahasan yang lainnya. Nantikan pembahasan berikutnya mengenai takdir. Definisi apa itu takdir, juga dengan sunatullah dan inayatullah apa perbedaannya. Karena rupanya masih banyak yang bingung dengan takdir ini ya. Nanti kita akan bahas secara lengkap.